penyertaan, napas kehidupan. Ini sungguh anugerah-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu layaknya kami beribadah kepada-Mu. Hadilah Engkau Tuhan dalam hati pikiran kami. Oleh kuasa Roh Kudus memampukan kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Di dalam kelemahan kami mohon pertolongan-Mu. Pakai hamba bersama kosong kalau berbicara Tuhan, agar tidak sia-sia pemberitaan ini. Di dalam nama Yesus kami mohon berkat. Amin. Silakan dulu. Firman Tuhan kita ambil dari Yeskiel 7 ayat 4. Karena satu ayat kita bisa sama-sama baca. Sudah ada sekarang di depan. Mari kita baca firman Tuhan Yeskiel 7 ayat 4. 1, 2, 3. Aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan, tetapi aku akan membalaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu dan perbuatanmu yang keji bertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan saya. Ini dilatar belakangi tentang pembuangan bangsa Israel ke Babel. Ada 3 kali pembuangan di sana. Pertama 605 sebelum Masehi. Pembuangan kedua 597 sebelum Masehi. Pembuangan ketiga 586 sebelum Masehi. Ini yang latar belakangi. Pada pembuangan pertama, yaitu 605 sebelum Masehi, saat itu raja adalah Manasye, raja Yehuda. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, membuat mezbah bagi berhala yang disembah, dan semua rakyat mengikuti apa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Sampai-sampai dia memanggil roh peramal, memanggil para orang yang mampu mengambil arwah orang mati, dan juga sampai mempersembahkan anaknya kepada berhala-berhala itu. Ini membuat murka Tuhan, sehingga Tuhan menggerakkan dari Babel untuk mendatangkan serta menangkap Manasye, sehingga Manasye dibelenggu dengan rantai tembaga dibawa ke Babel. Kemudian pada pembuangan kedua 597 sebelum Masehi, ini pemerintahan pada saat itu Yehoyakim. Sama perbuatan mereka, menyembah berhala, memanggil roh peramal, ya, dan juga melakukan kejahatan sebagai pemerintah, sebagai raja. Orang-orang berdosa pun dia bunuh kalau tidak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, Nebukadnezar Raja Babel maju melawan dia, digerakkan Tuhan. Ini juga membuat raja dibelenggu dengan rantai tembaga di bawah Babel. Penggantinya anaknya, yaitu Raja Yehoyakim. Raja Yehoyakim juga demikian, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Raja Nebukadnezar menyerah, menangkap, menawan. Disinilah pembuangan ini Nabi Yeskiel juga ikut terbawa ke Babel. Pembuangan ketiga yaitu 586 sebelum Masehi, Zedekia demikian juga melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyembah berhala,
roh peramal, sehingga Nebukadnezar juga datang menyerang dan mengepung Yerusalem lebih kurang 2 tahun sampai mereka gak makan kesukaran. Oleh karena itu Hezekiah juga itu lari, tangkap, congkel matanya, dibawa di penjara ke Babel. Apa kesamaan 3 hal raja-raja tersebut? Pertama, mereka raja-raja ini bukan menyembah Tuhan Allah yang menolong mereka dari Mesir, tetapi mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka membuat mezbah persembahan, mereka memanggil arwah peramal, mereka memanggil ramal-ramalan. Ini yang dimurkai Tuhan. Kenapa? Sehingga rakyat ikut mengikuti apa yang dilakukan raja, sehingga raja membuat rakyatnya berdosa. Dan mereka rata-rata raja-raja itu dibelenggu, diikat tangan mereka, dibawa dalam keadaan terantai ke Babel. Saat itu Tuhan memesankan melalui nabi-nabinya supaya mereka bertobat. Tetapi raja-raja saat itu mengolok-olok mereka, menghina firman-Nya. Pada Yeremia 3 ayat 13 hanya dikatakan menyerukan pertobatan. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka kepada Tuhan. Nabi Yeskiel juga demikian. Ketika pembuangan dipanggil, dia memberikan supaya mereka bertobat karena telah melakukan pekerjaan yang jahat di hadapan Tuhan. Perbuatan itu keji di mata Tuhan. Oleh karena Tuhan tidak sayang lagi kepada mereka, tidak merasa belas kasihan, tetapi Tuhan membalaskan semua tingkah lakunya. Dan apa yang dia balaskan? Memberi malapetaka, tertimpa bencana hidup, dikepung sampai 2 tahun sampai mereka menderita. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Pertama, Allah murka kepada mereka yang menduakan Tuhan. Apa yang menduakan Tuhan? Menyembah berhala-hala. Apalagi memanggil roh peramal, memanggil roh arwah orang mati. Kalau dulu anaknya dipersembahkan, kalau sekarang beda. Orang kesukaran, tidak tahu lagi kesulitan, apa yang sudah dilakukan. Ada kejadian keluarga tertabrak, patah kakinya, dia cari kulit patah. Lalu apa? Syaratnya adalah darah ayam hitam dipersembahkan. Yang memang satu. Tapi tahukah mereka bahwa sesungguhnya mereka telah menggadaikan nyawanya kepada roh kegelapan, yaitu dengan memberikan darah ayam hitam. Ini yang tidak dipahami. Dalam Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah. Ada keluarga yang saya tahu, setiap malam tertentu dia bikin kayak kokor-kokor apa itu, ya, dia persembahkan, dia kasih kamar tertentu. Ini adalah menduakan Tuhan. Seperti katakan, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan orang-orang keempat yang membenci aku. Banyak orang menggunakan jasa perdukunan di dalam apa yang mereka inginkan.
sehingga Tuhan tidak mau kehidupan ini menjadi rusak. Karena itu saudaraku, jangan sekali-kali saudara masuk ke wilayah kekuasaan roh kegelapan. Jangan sekali-kali Anda masuk ke dalam wilayah roh kegelapan. Orang yang masuk ke dalam wilayah kegelapan adalah orang yang terperangkap di dalam produk Tuhan. Orang yang suka bertanya kepada roh beramal atau memanggil orang mati, dia sudah masuk ke wilayah kuasa kegelapan. Kalau sudah masuk, sulit untuk keluar. Karena apa? Ketika kita sudah tidak mentaati Tuhan, Tuhan tidak menyertai kita lagi. Yang ada adalah kuasa kegelapan. Ada dua hal. Pada saat Tuhan memberikan damai sukacita, kalau Tuhan tidak berkenan, seperti tadi bangsa Israel, yang ada malapetaka, kesukaran hidup. Ya. Oleh karena itu, ketika orang masuk ke dalam wilayah perdukunan, paranormal, roh beramal, sadar atau tidak sadar, sudah menyerahkan diri Anda, menyerahkan jiwa Anda, menyerahkan pikiran Anda untuk diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan dan tidak mau dilepaskan. Kalau sudah kita serahkan, roh kegelapan tidak akan mau melepaskan. Karena ini sudah dalam kendali dalam jiwanya. Sikap, tindakannya, pikirannya selalu dikendalikan oleh roh-roh kegelapan. Tapi orang ini gak sadar. Dia merasa apa yang dilakukan sudah benar. Padahal sesungguhnya begitu halusnya kuasa kegelapan merusak dia. Dan setiap orang yang sudah menyerahkan kehidupan kegelapan, ada dorongan dari dirinya untuk berbuat jahat. Sudah pasti. Saya sekarang usia saya sudah 68 lewat, masuk 69. Saya banyak mengamati orang-orang yang bersekutu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Orang yang menggunakan kuasa pendukung. Dan mereka bahagia dengan cara itu. Tetapi orang-orang seperti ini tidak merasa tenang hidupnya. Tidak ada damai sukacita. Dan tidak bisa dia keluar dari kondisi seperti ini. Dan kuasa kegelapan mengikat jiwanya sehingga tidak mampu menerima firman Tuhan. Tidak mampu melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dia sering ke gereja. Jadi belum tentu orang ke gereja dia tidak melakukan kuasa kegelapan. Ada rajin ke gereja. Begitu datang masalah, yang dia cari adalah apa yang dia dengar. Oh, pergi ke sana. Saya sudah banyak melayani orang-orang seperti ini. Rajin ke gereja, tapi begitu dia kesulitan hidup, dia pergi kepada berhala. Akhirnya paranormal ini ada orang pintar. Dikatakan paranormal pintar karena yang datang orang bodoh. Kenapa? Karena dia bikin ATM. Jadi orang bodoh ini di ATM, beli ini yang tidak mungkin dia bilang. Beli ini dapat 2 juta, Tommy kasih. Ya. Besok gantungkan ini di pohon. Yang cari yang susah-susah, kasih uang lagi. Itu udah kerjanya. Saya melayani keluarga seperti ini. Sudah itu, kemudian merambat. Oh, itu-itunya juga kena. Harus begini. Keluarga sudah susah, ditambah dengan kesusahan lebih parah lagi.
karena kewajiban harus stop. Dan kelakuan orang-orang ini penuh ketakutan, mudah curiga, malah petaka juga datang, musibah juga datang, silih berganti, karena kuasa kegelapan berada dalam hal-hal yang jahat tanpa mereka sadar. Ketika mengalami kecelakaan, orang cenderung atau kemarin masalah, orang cenderung mendengar apa dikata orang. Oleh karena itu, kalau kita ada masalah, lihat dulu siapa yang tertemui. Datang kepada hamba Tuhan, bukan pada orang-orang yang gak jelas sumbernya, sehingga apa yang dia katakan mengarah pada hal-hal yang jahat. Dan orang seperti begini tidak ada ketenangan hidup baginya, karena kuasa kegelapan itu membuat ketergantungan. Dan apapun yang dia inginkan harus berbayar. Dia mencari uang dengan kuasa kegelapan, berhasil sesaat, kemudian dia bayar dengan kesulitan, dia bayar dengan masalah, dia bayar dengan kegelisahan, dia bayar tidak ada damai sukacita. Dan orang-orang seperti begini hidupnya tertekan dan mudah tersinggung. Dan kuasa kegelapan selalu menanam kebencian dalam dirinya, mudah kali benci. Ya memang itu wilayah kekuasaan kegelapan, kebencian, tidak mau mengampuni, tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur dalam hidupnya, selalu kurang. Dan tanpa disadari ada kesombongan. Hidupnya tertekan. Kalau sudah buntu, cenderung untuk mau bunuh diri. Inilah pekerjaan kuasa kegelapan. Hidup dia di dunia penuh dengan kekecewaan, dan akibatnya tanpa disadari sering diremehkan orang. Orang-orang seperti begini banyak dipermalukan orang secara umum, dan hidupnya penuh kepedihan, selalu merasa kurang terus, kurang, tak pernah bersyukur. Kesakitan yang dialaminya. Inilah pekerjaan kuasa kegelapan. Karena Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Memang Tuhan berdaulat. Kematian, kelahiran di tangan Tuhan. Kalaupun dia berdaulat, dia memberikan kesempatan untuk bertobat. Bertobat itu artinya keluar dari dunia kegelapan dan masuk ke dalam dunia terang. Yeskiel 33 ayat 11 katakan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik itu, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidup yang jahat. Jadi Tuhan tidak mau sesungguhnya mati dalam kesia-siaan. Dia minta pertobatan dari hidup kita yang jahat. Sering kita kalau orang dalam hidup kegelapan, dia tidak merasa jahat. Oleh karena itu kita perlu menyelidiki diri kita. Kita buat daftar apa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu.
untuk berubah itu ada niat yang paling dalam dan ada kesungguhan yang mendalam. Tanpa kesungguhan untuk keluar dari kehidupan yang kegelapan tidak mudah. Kenapa? Roh kegelapan sudah mengikat jiwa dan tidak mau dia melepaskan orang-orang di dalam kawanannya. Hanya dengan kesungguhan yang luar biasa, yang niat membuka hati kita kepada Tuhan untuk hadir dalam jiwa kita, agar kita dimampukan melepaskan diri dari kehidupan lama. Di dalam Yohanes 10:10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai hidup dalam segala kelimpahannya. Pencuri datang maksudnya kuasa-kuasa gelap itu datang. Itu mencuri kedamaian, mencuri sukacita, mencuri berkat yang Tuhan telah berikan. Ada orang ketika diberkati, tapi ketika dia dapat masalah, dia salah jalan, berkat yang telah Tuhan berikan habis. Kita lihat kisah pembuangan bangsa ini. Tuhan berikan kerajaan itu berkah, tapi begitu Tuhan gerakkan dari Babel untuk menangkap dan menawan mereka membawa ke Babel, apa yang terjadi? Rumah semua dihancurkan, termasuk tempat-tempat mesbah. Rumah Tuhan juga dihancurkan karena Tuhan mengatakan, aku najis dunia. Habis semua berkat Tuhan. Begitu juga dalam hidup kita masing-masing ini. Ketika kita diberkati, kita merasa syukur. Ketika kita dapat masalah, kita salah jalan. Maka kata-kata Yesus datang, aku mempunyai kehidupan kekal. Aku datang memberikan kelimpahan. Kelimpahan saja apa? Kesehatan. Kelimpahan ada kedamaian, sukacita. Itu tak dapat dibeli dengan uang. Kalau bukan kuasa Tuhan hadir dalam jiwa kita, dalam batin kita, Dia memiliki hidup yang kekal. Dialah yang memberikan damai sukacita, yang memberikan kesehatan, yang memberikan kehidupan. Oleh karena itu, keadaan apapun dalam hidup kita, ya memang tidak selamanya kita mengandalkan Tuhan, hidup lancar-lancar seperti yang kita inginkan. Tetapi Tuhan kadang memberikan kita sesuatu yang diizinkan untuk mendewasakan rohani kita. Pendewasaan rohani dalam sekolah kehidupan ini adalah masalah. Kalau kita bisa melampaui masalah dengan mengandalkan Tuhan, kita dewasa. Tapi biasanya secara umum manusia tak mau menghadapi masalah, langsung stres. Padahal apapun diketahui Tuhan dalam hidup ini. Tapi Dia izinkan supaya kita berharap dan bergantung kepadanya, bersandar, mengadu. Dia yang memiliki kehidupan ini, Dia yang memberikan damai sukacita, Dia yang bisa mengubah kehidupan yang susah jadi senang, Dia yang memberikan pertolongan. Tetapi Tuhan memerlukan pertolongan supaya Dia mau menerima doa kita. Tuhan mau melihat kita hancur hati. Dengan cara itu kuasa datang. Tuhan mau agar kita meniru Dia, mengampuni. Kita sulit untuk mengampuni. Untuk bisa kita mengampuni, kita juga akan mengalami masalah. Saya mengalami dua hal soal mengampuni. Ketika seorang berbuat jahat kepada saya, 26
sebagai manusia. Tapi saya berdoa, sebuah malam suara Tuhan berbicara kepada saya, Paulus mengatakan, kasih. Terkejut saya. Satu kata, suara menggema di hati saya, kasih. Padahal yang salah orang lain. Tapi saya harus mengatakan. Kedua kalinya, saya jengkel pada orang lain. Saya berdoa pada Tuhan. Tiba-tiba firman Tuhan saya baca Yohanes 3 ayat 15. Siapa yang membenci saudaranya, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Oh, terkejut lagi saya. Saya tegur. Jadi artinya apa? Untuk kita benar-benar mampu mengampuni, kita menghadapi masalah untuk belajar mengampuni. Apakah kita taat? Banyak kita menggunakan akal kita, emosi kita, dunia kita. Yang ada adalah emosi amarah. Jadi kehidupan ini kadang-kadang banyak yang tidak kita ketahui, tidak menyenangkan. Tapi diizinkan Tuhan supaya apa? Kita berlatih. Di mana kelemahan kita? Saya justru berdiri di sini karena banyak mengalami masalah kehidupan yang tidak benar ya. Saya termasuk seperti raja-raja ini, mengandalkan manusiawi, mengandalkan kuasa kegelapan. Sampai benar firman Tuhan ini, sampai datang malapetaka dalam hidup saya. Baru saya bertobat. Jadi kadang-kadang pukulan Tuhan kepada kita bukan kayak fisik tempeleng, baru terasa kita, tapi berbentuk sesuatu masalah yang tidak terlihat, tapi dirasakan. Ini yang sering kita tidak pahami, bahwa sesungguhnya Tuhan berbicara dengan cara-cara seperti ini. Kadang dengan kesulitan ekonomi, tetapi kita perlu belajar dan berlatih. Saya pernah tak punya uang, sangat sulit, utang di mana-mana. Tapi setelah saya mengenal Tuhan yang benar, ketika saya mengalami kesulitan, saya bangun jam 2 malam, saya puji-pujian, pujian. Seminggu kemudian ada saja Tuhan berangkat menolong saya. Baru saya terkejut, kenapa Tuhan izinkan saya untuk saya melatih iman saya supaya saya mengandalkan Tuhan. Jadi kalau ada persoalan hidup, andalkan Tuhan. Tidak pun terjawab dia, terus percaya. Tidak dibiarkannya orang yang berharap kepada Tuhan dengan sungguh hati. Ini pengalaman saya. Karena pengalaman itu membentuk sikap dan cara bertindak kita. Pengenalan akan Tuhan terjadi kalau kita mengalami hal-hal yang di mana Tuhan memberikan pertolongan dengan caranya, bukan cara manusia. Jadi kalau saya dulu susah, setelah saya mengenal Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Saya bangun, saya berdoa. Tuhan menunjukkan kepada saya mau saya pergi. Kalau itu kan terbalik, kalau secara dunia, begitu sesuatu apa saja, saya berpikir kesian. Logika saya tidak selamanya logika itu benar. Karena ada dimensi spiritual. Tapi kalau sudah secara spiritual, pasti benar tujuannya. Oleh karena itu, pengalaman mengatakan bahwa banyak keluarga yang salah karena didikan lingkungan keluarganya. Kalau sudah keluarga orang tua yang melakukan hal-hal pergi dia berzina rohani, perdukunan itu namanya berzina rohani yang dimurkai Tuhan. Cepat atau lambat anak-anaknya mengikut.
Itu sebabnya dalam keluarga tanamkan mulai dini akan pengenalan firman Tuhan. Perkenalkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu tidak mau kita masuk neraka. Dia mau kita bersama Dia. Dia mau hadir saat ini di dunia, memberikan kekuatan, kemampuan, dan pertolongan. Tentunya kita mengandalkan Dia. Untuk mengandalkan Tuhan juga kadang-kadang kita pada titik terendah, rasanya tidak mampu, rasanya kok nggak bisa, kok nggak terjawab. Tapi tetap teguhkan, tetap percayai, tetap berharap sampai Tuhan menunjukkan caranya, sampai Tuhan memberikan pertolongan caranya, bukan cara manusia. Tekun. Kesungguhan yang dalam itu terjadi ketika kita mengalami sesuatu hal dan kita berseru dan berharap kepada terus menerus. Tuhan itu berbicara kepada kita ketika kita hancur hati. Ini pengalaman saya. Ketika saya hancur hati, sampai saya jam 2 malam saya terlungkup berdoa sampai menangis suatu kali. Tiba-tiba tangan saya kayak ada yang mengangkat, Kak, kalau saya sampai mengangkat dari malaikat yang buka firman Tuhan bilang, Tuhan itu hadir, tapi Dia melihat kesungguhan kita. Kita kebanyakan 90% hati kita percaya, tapi pada tertentu rasanya nggak mungkin, nggak ada jawaban, kok nggak ada pertolongan, sudah beralih dengan cara-cara manusia. Andalkan Tuhan. Keadaan apapun, percaya Tuhan. Sulit menangis kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan siapapun yang dikehendaki untuk menolong kita. Ini agak terbalik akan pikiran kita. Tapi Dia mau supaya kita berharap kepadanya. Dan berikan damai sukacita. Dia berikan pertolongan. Dia berikan kedamaian. Dia cukupkan kebutuhan kita. Tuhan mampu menggerakkan siapapun. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, keadaan mereka sangat susah karena mereka adalah bangsa tawanan, budak. Musa mengatakan, ayo bergerak, tapi nggak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menggerakkan hati bangsa Mesir. Saja yang kau kasih, Dia berikan dengan sukacita, Dia berikan kerelaan, Dia berikan dengan ikhlas. Apa saja, mau emas kasih emas, mau apa, domba kasih domba, pakaian. Siapa yang mengubah orang Mesir sehingga terbuka hatinya, sehingga dia tulus memberikan, kalau bukan kedalam Tuhan bekerja, sehingga mengubah hati orang Mesir. Makanya orang Mesir, orang Israel punya emas disalahgunakan, dia berikan lagi. Waktu Musa naik ke atas, Dia berikan lagi domba-domba, persembahan pakai emas. Semua itu dari orang Mesir yang diberikan dengan sukacita oleh karena kedaulatan Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk ikhlas memberi. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan apapun kita, dalam kesukaran apapun Tuhan, andalkan Tuhan, nggak akan mati. Begitu kita dalam kesukaran mengandalkan Tuhan, percaya waktu Tuhan Dia berikan terbaik dengan cara Tuhan. Andalkan Tuhan. Maka dikatakan diberkatilah orang yang terkutuk orang yang manusia. Tuhan mau kita berharap pada Bapa kita. Oleh karena itu jangan dengar kritikan. Ajar umat kita. Anak-anak kita akan mengenal firman Tuhan. Karena dimulai dari keluarga kecil mendengarkan firman Tuhan, kebenaran. Memegang teguh janjinya dia dan amin. Firman Tuhan adalah suara Tuhan. Jadi oleh karena itu dalam kehidupan kita ada proses pengenalan Tuhan secara spiritual. Kita baca
Tapi kita nggak mampu melakukannya karena kita berbuah hati. Kita baca, tapi nggak kita kerjakan karena kita berpikir dengan pikiran manusia. Jadinya yang aneh dan tidak akan dapat celaka oleh Tuhan. Jangan sekali-kali mengandalkan puasa-puasa ke-8, malapetaka akan datang bertuntun menghancurkan keluarga demi keluarga sampai keluarga ketiga dan keempat. Berharaplah kepada Tuhan. Ajar umat, ajar anak-anak mengenal firman Tuhan. Dan apa dikatakan firman Tuhan? Ya, belajar kita mentaati. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan jiwa manusia kita. Kok begini, kok mengampuni. Ya, itu proses pendewasaan spiritual kita. Kalau kita bisa melampaui masa itu, maka kita merasakan Tuhan itu ada. Karena saya sudah melakukannya dan merasakan. Dia ada dua keadaan yang pernah saya alami, sehingga saya bisa berkata di sini, andalkan Tuhan, percayai Dia, kesukaran apapun, kalaupun belum terjawab, bersyukur. Dan Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Orang yang mau mencelakakan kita tanpa sepengetahuan kita, malaikat Tuhan mencegah orang berbuat jahat kepada kita. Berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami belajar dari pengalaman raja-raja yang mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidupnya, sehingga malapetaka menuntut kecelakaan, kesulitan, kesukaran, karena mereka masuk di wilayah kuasa kegelapan. Ajar umat Tuhan belajar dari pengalaman ini, supaya kami sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di hidup kami, Engkau mendewasakan spiritual kami dengan cara yang tidak terpahami, yang kadang-kadang kami rasa tidak berdaya. Tapi kami percaya Engkau membimbing kami, memberikan pelajaran, pengetahuan, sekolah kehidupan, sehingga kami lebih mengenal Engkau. Karena kuasa memberikan penyempurnaan dalam hidup